Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Hudin, guru PAI di Sekolah Dasar Islam Al-Ikhlas, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG Dalja Batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 425001077. Pada hari ini Senin 13 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di Sekolah Dasar Islam Al-Ikhlas Cipete untuk uji kinerja pada kelas 5 dengan tema mengenal nama-nama Allah lebih dekat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam tak lupa kepada baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Untuk pelajaran agama hari ini, hari Senin, sebelum kita belajar seperti biasa kita akan berdoa dulu. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan berdoa ini kita tambah cerdas. Amin. Tambah pintar. Amin. Jadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Amin, jadi yang keras. Soleh. Jadi penghafal Al-Quran. Amin. Lancar membaca Al-Qurannya. Amin. Agamanya bagus. Amin. Berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Dan kalian menjadi manusia yang bermanfaat bagi bangsa, negara, masyarakat, dan agama. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita baca suratul Fatihah bersama-sama. Ala hadiniya wa la kuliyatil salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir. Diangkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Semuanya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah berdoa. Ketika doa dia memang benar-benar berdoa, tidak menulis dan sebagainya. Oke, hari ini kita akan membahas pelajaran agama kita kali ini. Materinya tentang mengenal nama-nama Allah lebih dekat. Kalau kita sebut itu Asmaul Husna. Saya Asmaul Husna itu apa namanya? Artinya? Arti daripada Asmaul Husna. Ya, keras. Kata Saina, nama-nama Allah yang indah, putri. Nama-nama Allah yang indah lagi. Arfan, Asmaul Husna itu artinya apa? Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik. Fuad. Nama-nama Allah dan indah. Jadi nikah. Arti iya apa? Nama-nama Allah yang baik. Ada nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah apa lagi tadi? Ada lagi? Yang pasti Israel Asmaul Husna. Kita tahu bahwa itu ada nama-nama Allah yang boleh dikatakan baik, indah, ibadah yang bagus-bagus, nama-nama Allah tuh. Kalau kita tahu biasanya yang kita hafal itu ada berapa? Ada 99
9 nama-nama Allah yang baik, yang indah. Bisa Ar-Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Apa enggak? Oke, sudah. Itulah sebagian dari nama-nama Allah yang sering kita hafalkan dari kelas 1 sampai kelas 2, 3, 4, 5 sekarang. Nanti kelas 6. Yang pasti anak-anak semua, nah semua nih, semua yang tertera atau yang tertulis yang kita tahu Asmaul Husna itu sebisa mungkin kita contoh. Oh, Allah itu mempunyai nama yang baiknya itu Ar-Rahman. Artinya apa Rahman tuh? Oh, Ar-Rahim apa artinya? Oh, berarti Allah aja punya sifatnya itu pengasih. Jadi ketika ada orang nih yang menurut kita, ya Allah, kasihan banget ya kayaknya dia butuh nih. Butuh pertolongan, butuh pemberian kita kasih tuh. Itu secara tidak langsung kita sedang mempraktekkan Asmaul Husna Ar-Rahman. Iya. Oh, nih melihat lagi. Ya Allah, itu adik saya nggak punya jajan. Kebetulan saya punya ini 10.000. Adik saya nangis pengen jajan. Kalian bagi 2 tuh 5.000 nih. Nih adik ya 5.000. Nah, itu secara tidak langsung sedang mempraktekkan sifat Maha Pengasihnya Allah. Apa itu? Iya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Oh, gitu. Jadi semua ya. Jadi semua sifat-sifat Allah itu setidaknya kita ikutin. Satu yang tidak boleh, apa tuh? Bahkan kita semua. Ini satu sifatnya yang tidak boleh kita contoh. Ini nggak boleh nih. Kita mentang-mentang Allah punya sifat sombong nih, kita mau sombong. Kamu punya apa? Orang nggak punya apa, kamu mau sombong. Semua tangan, kepala dikasih sama Allah. Kita nggak punya apa-apa. Oke. Itu dia pembukaan kita. Next. Kita sudah tahu tujuan daripada pembelajaran kita di Asmaul Husna itu yang pertama menjelaskan arti dan makna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mubin, dan Al-Ba'id. Nanti akan kita bagi di dalam kelompok setelah ini. Nanti kalian observasi di bawah, cari yang sesuai dengan ini. Terus next, kita harus tahu nih belajar tujuannya. Kalau kita nggak punya tujuan, nanti bingung. Oh, Lalita sama Putri mau ke Tanah Abang naik kereta, tujuannya Tanah Abang. Pas naik kereta lupa tujuannya. Dia mampir di pasar Minggu, turun di kereta pasar Minggu. Di sini aja. Tujuan itu dilupakan, bahkan kita nggak tahu mau kemana. Nah, next. Tujuan yang selanjutnya meyakini bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan atas hidup dan mati. Kita mah nggak punya kuasa. Yang punya kuasa hidup dan mati, Resta tuh hanya Allah. Resta, hidup kamu enak. Nanti kamu ketika anak-anaknya diambil nyawanya, nggak ada yang tahu tuh. Hanya Allah yang kuasa. Fuad, hidup kamu enak. Nanti kamu jadi presiden, hanya Allah yang tahu. Enggak ada yang tahu yang lain. Guys, apa tujuan selanjutnya dari pembelajaran kita? Meneladani atau mencontoh sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Sehari-hari. Jadi makanya kalau kita nih mau benar hidupnya, setidaknya kita tahu Asmaul Husna dan kita praktekkan. Ketika kita mau membuli orang gak jadi. Allah gak kayak gitu, gak pernah menghina orang. Ketika kita mau jahat sama orang, Allah gak pernah jahatin orang. Jadi semua itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, next, memperkuat iman kepada Allah. Iman nih. Iman itu apa Zia? Iman Zia apa Zia? Percaya. Percaya. Iman itu percaya. Padahal iman apa? Iman artinya apa? Kata Zia tadi percaya ya.
Berani sama percaya. Tahu dari mana berani? Berani. Sekali mana itu apa kali? Ulangi. Mana lah kayak apa ya? Kita beriman dengan yang apa ini? Iya gimana? Bingo gitu. Iya boleh dikatakan percaya. Pokok Isain. Siap. Iman kata dia artinya percaya. Yuk semuanya belajar agama ini. Kalau kalian ujung-ujungnya nggak percaya sama sifat, nggak percaya. Jadi kita harus benar-benar percaya yang gaib dan yang bukan gaib, yang kelihatan dan tidak terlihat. Next. Oke, kita lihat. Yang tadi mau ditanya-tanya pengertian Asmaul Husna, ada yang jawab banyak dan sebagainya. Silakan dilihat sini, Elmira. Kalau kita lihat di sini yang mau di-share, Asmaul Husna adalah gabungan dari dua kata Arab. Yang pertama asma berarti nama-nama, dan husna berarti yang indah, baik, agung. Dan sini berarti ada 3 kategori, setidaknya ada indah, baik, dan agung. Jadi Asmaul Husna itu nama-nama yang terindah, yang terbaik dan teragung, tingkatannya tinggi. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Allah memiliki 99 nama yang mencerminkan sifat-sifatnya yang sempurna. Kila, kamu punya nama berapa? Coba, Kila ada berapa kata? Nama lengkap kamu apa? Nama lengkap kamu apa, nama panjangnya? Hah? Nama lengkap kamu apa? Kila aja, Sukirina. Gimana? Ada berapa kata itu? 3 kata. Dipanggilnya apa? Kila artinya apa? Harus tahu arti nama sendiri nih. Semua harus tahu. Nih, Isoy. Nih kita itu sama orang tua dikasih nama nih. Nanti tanya sama orang tua, Bun, ngasih nama saya itu tujuannya apa? Contoh Zafir. Zafir Bun, itu artinya apa ya? Terus tujuan Bunda ngasih nama ini apa? Oh, saya pengen Zafir jadi anak ini dengan nama itu. Nah gitu tanya tuh. Tujuannya gimana? Mika, katanya tujuan rezeki yang tidak pernah habis. Bagus. Apa Ustaz? Kekuatan udah itu. Tuh harus kita harus tahu tujuannya. Tapi itu jadi apa? Gitu. Apinya. Oke. Inilah dalil Asmaul Husna. Di Quran surat Al-A'raf ayat 180. Kuat, bacakan yang kuat. Judulnya rapi. Ya. Oke, thank you very much. Next. Artinya dan hanya milik Allah lah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Jadi anak-anak kalau kita berdoa itu biasakanlah kita nyebut Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq dan sebagainya. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, gitu. Menyebut Asmaul Husna. Inilah dalil tentang Asmaul Husna. Nanti ketika kalian membuat kelompok kami sini, dalilnya yang digunakan ini. Next. Oke. Yang pertama apa ini? Asmaul Husna Al-Qawi. Al-Qawiyu. Al-Qawiyu artinya apa? Maha Isoy. Allah memiliki kekuatan sempurna yang tak terbatas. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menandingi kekuatannya. Segala kejadian terjadi
atas kehendak dan kuasa Allah. Mungkin kalau kita melihat manusia yang paling kuat siapa di dunia ini? Siapa? Yang ada. Oh, Pak Udin, aku melihat Zuri. Aku melihat ada yang petinju, tau nggak tinju? Wah, iya. Dia kuat banget. Oh, dia kuat nih. Selesai. Kuat gak di orang itu? Kuat. Ternyata kekuatannya itu tidak seberapa. Contoh, yang kita anggap tuan apa kuat nih. Selesai. Pas dia ini pas lagi tinju, dia cuma cedera tangan doang. Atau apa kayak gitu, udah dia nggak bisa lagi, kekuatannya hilang tuh. Diginiin sakit, habis. Padahal cuma di sini doang cedera dikit, sakit ini juga. Nggak usah. Dia nggak jadi kuat tuh. Ternyata kekuatannya diambil siapa? Diambil Allah. Terus kita harus kuat dan menghadapi tantangan dan tidak mudah menyerah. Oh, bagaimana Pak Udin? Cara mengaplikasikan, mempraktekkan sifat Allah itu al-qawiyyu nih. Lihat nih, kita harus kuat dan menghadapi tantangan dan tidak mudah menyerah dalam kebaikan. Ini mah kita pas di kelas kita baca-baca tentang al-qawiyyu, kuatnya al-qawiyyu, baru dimarahin bundanya udah nangis. Ya, belum kuat. Baru kita kesini disuruh sekolah malas, dipaksa nangis, itu belum kuat. Namanya sifat al-qawiyyu belum ada dalam diri kita tuh, belum kita praktekkan. Coba kalau dipraktekkan. Lagi bercanda sama temennya, kesenggol dikit dia jatuh, langsung dia bangun lagi, nggak nangis. Itu namanya al-qawiyyu. Senggol dikit padahal nih lagi jalan jatuh, kesenggol apa? Nangis. Belum al-qawiyyu. Abian kesenggol dikit sama Zia. Bro, bangun lagi dia. Zia, kenapa ini? Kuat al-qawiyyu. Jangan nangis. Jangan sampai ini bagaimana? Isoy. Emira. Al-qawiyyu, ingatin al-qawiyyu ya, nanti ditanya-tanya. Next. Ditanya juga, baca doa. Next, misalnya yang kedua, Allah itu al-qawiyyu itu hidup dan berdiri sendiri. Mungkin sama dengan ini ya, dengan kayak mandiri, nyambung dengan kuatan. Dia mandiri, bangun tidur nih. Dia al-qawiyyu, bangun tidur. Bukan ku terus nangis, bukan ku terus bangun, rapikan tempat tidur. Nah, sudah berat rapikan. Dia berdiri sendiri, harus berdiri sendiri, harus mandiri. Bun, kaos kaki aku bau nih, bukain dong. Di mana? Dibuka. Buka sendiri kaos kaki. Kita harus berdiri sendiri, harus mandiri. Udah kelas 5. Kursi jangan dimainin mulu, harus berdiri sendiri. Next, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul al-qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluk yang berdiri sendiri. Nih aplikasinya. 1. Allah berdiri sendiri dan tidak bergantung pada siapapun. Beda dengan kita. Kita masih butuh orang lain. Nggak bisa kita hidup sendiri. Kalian itu makhluk sosial. Contoh makhluk sosial. Contoh. Ada satu orang hidup sendirian di satu daerah tengah kota. Dia hidup dalam satu rumah sendirian. Dia merasa punya segalanya dan bisa hidup sendiri. Padahal kita tahu manusia itu makhluk sosial. Ternyata yang ada di rumah itu tidak memenuhi dia semua. Dia ternyata butuh makan,
Berarti beli beras dong. Beli beras kemana tuh? Berarti dia nggak bisa hidup sendiri. Oh, dia butuh ikan, butuh air. Dia bisa sendiri nyari air juga lihat pakai tangan. Oh, nggak bisa. Ya namanya kayak sendiri. Sosial. Jadi kita itu tidak akan bisa terlepas dari lingkungan kita butuh makan, butuh minum dan sebagainya. Gak mungkin kita seperti itu ya sendirian. Allah terus menjaga dan mengatur ciptaannya tanpa lelah. Kita harus belajar mandiri dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Dikasih PR, dikasih tugas dilupakan. Dia tidak mandiri. Next, ini apa? Al-Qayyum artinya apa? Al-Qayyum Allah yang maha. Ingatin baru ada berapa tuh Al-Qayyum? Al-Qayyum. Yang ketiga apa nih? Yang maha menghidup. Allah memberi kehidupan kepada segala makhluk. Kehidupan adalah anugerah yang harus disyukuri dan dijaga. Setiap makhluk bernyawa hidup atas izin Allah. Yuk, gak mungkin nyampe sini kalau enggak semuanya itu atas izin Allah. Nggak bisa. Makanya kita gak usah sombong. Disuruh sama gurunya ngapal, disuruh belajar bagus, baik, malah malas-malasan. Padahal kesini pun dia bukan atas dasar dia doang tuh, tapi atas izin Allah. Kata Allah, kamu tuh pergi ke sekolah, belajar yang benar, malah malas-malasan. Itu jangan sampai seperti itu. Kita harus menghargai hidup, hargai hidup kalian tuh. Contoh menghargainya gimana? Nih, kalian baru umur berapa sekarang? 10-11 itu dikatakan umur emasnya tuh 10, 11, 12, 9 umur emas, mutiara enggak? Itu berharga banget tuh. Kalian kalau gunakan umur itu memang untuk benar-benar nih, bukan untuk main, benar-benar untuk belajar, mengabdi sama orang tua, berbuat baik. Itu semua yang tertanam di sini dari umur segitu akan ke bawah sampai tua. Ingat terus, kalau nggak percaya nanti kalian tunggu di umur 30, 29, umur 40 tahun, itu kalian akan mengingat apa-apa yang dilakukan ketika umur di antara kisaran 9, 10, 11, bahkan di angka umur 8 tuh ingat semua tuh. Ya Allah, iya ingat tuh. Dulu ya enak banget, dulu ya indah banget belajar dan sebagainya, main itu ada teringat semua tuh. Ada teringat semua tuh. Lihat aja nanti kan umur kalian ya. Bisa kita harus menghargai hidup. Jangan sampai kalian berputus asa. Hargai hidup kalian. Jangan sampai ada masalah kalian malah cari panggung. Apa cari panggung? Cari panggung, bunuh diri nggak boleh. Iya, loncat boleh. Hargai hidup kalian ya. Jangan sampai dirusak. Hidup hargain. Badannya dikasih tato, badannya dikasih tato ngerusak jalan sendiri. Dikasih, di tangan sini yang tadinya bagus, diputih, dikasih, diwarnai warna merah tatonya, ngerusak ciptaan Allah tuh. Katanya seni pak, itu bukan seni, merusak. Karena yang menggunakan tato itu Allah melaknat orang yang ditato dan yang mentato tuh nggak boleh tuh. Apalagi zaman sekarang nih, dikit-dikit katanya gaul, biar gaul pak, bergaya kayak orang lain pakai tato apa sini, itu nggak boleh. Kalian harus ingat, bahwa yang mentato dan yang ditato itu Allah lah. Jadi sampai kapanpun tidak boleh mentato, merusak yang diberikan. Iya Safira. Tapi kalau tatonya tato Islami pak, ada? Nggak ada tato yang Islami. Oh yang sekali gambar sini, itu bukan tato, apa namanya? Yang buat acara-acara itu. Yang tato namanya dimasukkan ke pita-pita sampai sakit berdarah. Kalau nggak sengaja gimana kak? Nggak ada yang nggak sengaja.
tiba-tiba mesin tato mesin jalan tuh. Nah, dia beda cerita, namanya nggak sengaja ya. Ya dia langsung dihabisin lagi. Nggak mungkin. Itu mah bukan tato tempelan. Kan sekarang suka ada tato mainan tuh. Itu mah tempelan mainan, dikini juga udah langsung habis. Jangan sebut tato nih, yang apa yang masukin tinta ke dalam kulit itu sampai berdarah semua. Udah di sini gambar gajah, gambar semut, gambar naga, kan banyak tuh di muka-muka kan. Sampai ada yang ditato itu di mata. Ada. Ditato di mata yang anak itu di jalan kita kan. Ih, bener banget. Ada yang di jalannya Pak, ya tidak. Itu beda. Yang di sini kan. Bahkan ditato di lidah tuh, benar. Kalau lihat itu lidahnya dipotong, terus ditato juga. Nah, ada. Semua dia ada yang orang luar negeri. Iya. Terus giginya ditambahin lagi. Giginya dikasih tanduk. Pas semua ditato. Jadi, al-mu'min artinya apa al-mu'min? Allah Maha Mengetahui. Al-mu'min artinya apa al-mu'min? Israel. Asmaul husna yang pertama tadi apa? Artinya apa? Yang kedua? Artinya? Yang ketiga? Artinya? Al-mu'min maha? Yes. Israel. Ini yang keberapa? Keempat atau ketiga? Oke, lihat sini. Israel. Ini Allah maha mematikan. Kalian nih ada orang. Pak Udin, saya bisa mematikan dia tuh. Saya tembak, langsung mati. Nggak bisa, kita nggak bisa. Walaupun yang ditembak ibaratnya apa di sini jantung tong. Tapi kalau memang Allah belum mengizinkan dia diangkat nyawanya, belum mati ya enggak juga. Kenapa? Karena yang mematikan itu hanya milik Allah. Bagaimana cara kehidupannya? Allah berkuasa mencabut nyawa siapa saja, kapan saja. Kematian adalah takdir pasti yang harus kita siapkan. Yang namanya mati itu sesuatu yang pasti. Itu semua orang pasti akan. Kalian bayangkan gak gini bayangnya? Ya Allah, pas sholat nih, pas habis sholat. Ya Allah, 100 tahun lagi saya ada di mana ya? Pernah bayangkan gitu? Apakah di bawah tanah? Apakah di sini? Kalian menuju ke 100 tahun itu ngapain aja tuh berani tuh? Berantem, ibadah. Wah, kenapa bisa? Coba mikir itu ya Allah. Nah dulu dengerin. 100 tahun lagi saya ada di mana ya? Ada yang katakan di bawah tanah, di padang mahsyar, udah nggak ada tuh. Oh, yang ngisi di dunia siapa lagi? Berarti orang yang bukan kita lagi tuh. Terus ke situ pikiran gitu jauh, biar kita itu sadar bahwa manusia itu akan mati. Hanya Allah yang menentukan hidup dan mati. Kita harus memperbanyak amal baik sebagai bekal sebelum meninggal dunia. Untuk bekal kita kematian apa? Ini amal baik, rajin belajar, rajin ngaji yang terpenting. Di rumahnya rajin ngaji. Siapa yang di rumah yang gak ngaji? Jangan sampai ngaji itu belajar agama kalah semangat dengan belajar pelajaran yang lain. Al-Quran, sholat, semua tuh agama untuk ini, untuk bekal kalian nanti. Itu kayak materi semua untuk dunia semua itu. Kalau kita nggak belajar matematika nggak bisa gitu. Jadi perlu kita belajar. Tapi jangan sampai mengalahkan ini.
nih, amal baiknya nih, amal baik mengaji dan sebagainya. Apa? Wah, bagus. Keren. Kata Resa, ada gimana? Meninggalnya pas umur 100 tahun Pak, kalau sholat. Wah, luar biasa, surga itu. Iya lah, lagi sholat. Lagi sholat, lagi sholat, umur sudah 100 tahun. Umur itu kalau udah melewati 63 tahun, itu yang paling banyak orang lakukan mengampuni. Apalagi sampai 100 diampuni semua tuh. 63, 64, 65. Beda dengan kita sekarang nih, menuju ke 63 itu perjuangan. Kita salah dikit dosa. Beda nanti dengan umur 70 tahun sampai ke 100 itu banyak diampuni sama Allah. Setiap nafas diampuni, doa dan sebagainya. Iya. Oke, ini apa? Baik, Allah Maha membangkitkan, Allah akan membangkitkan semua makhluk pada hari kiamat. Setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas amalannya. Kehidupan di dunia adalah sementara, akhirat kekal. Kita harus beriman pada hari kebangkitan dan selalu memperbaiki diri. Oke, baik anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin. Kita akan bagi kelompok itu menjadi 5 kelompok sesuai Asmaul Husna tadi. Yang pertama Asmaul Husnanya apa? Al-Qawiyu artinya Allah yang maha kuat. Yang kedua Al-Qayyum artinya hidup dan berdiri sendiri. Yang ketiga artinya menghidupkan. Yang keempat artinya yang terakhir Al-Bais artinya apa? Allah yang maha membangkitkan. Oke. Dari 5 Asmaul Husna tadi kita akan bagi kelompok dan diskusi. Nanti kalian langkah pertama Safira, pertama kalian contoh. Kelompoknya Zia dapatnya Al-Qawiyu, berarti dia nanti akan membuat kaligrafi Al-Qawiyu, tulisan Arab dengan artinya dan dijelaskan plus penerapannya yang tadi di sini dijelaskan. Penerapan Al-Qawiyu. Setelah itu kalian nanti akan observasi ke bawah. Ke bawah kemana? Boleh nanti di lapangan. Al-Qawiyu itu artinya apa? Allah maha kuat. Setelah itu, setelah kan observasi, kita baru presentasikan di kelas. Kalian observasi hanya 10 menit waktunya di bawah. Setelah itu di sini perwakilan setiap kelompok dari 5 kelompok. Iya, semuanya lah. Bisa? Semuanya bisa? Oke, bisa kira? Siap. Maha kelap. Penerapan kan Pak? Uangnya kebanyakan sama pada investment toxic terus pengen to win itu Kerja kelompok Asmaul Husna. Putri apa ini? Al-Qayyum. Al-Qayyum. Kerja kelompok ini nulis apa? Al-Bais. Al-Mumit. Sabar ya guys. Bisa kayak gagal. Udah apa ya? Zahira nama aku guys. Zahira mananya? Ini cukup gak Pak?
Mana? Boleh dikasih warna ya? Boleh diteberin Pak. Diteberin. Kegiatan observasi Asmaul Husna tentang Al-Qawiyyu Al-Qayyum. Al-Qawiyyu. Contohnya gimana Kak? Kegiatan observasi Asmaul Husna. Kegiatan observasi Asmaul Husna. Hasil observasi Asmaul Husna. Mika nyari apa Mika? Nyari apa? Arfan, Asmaul Husnanya tentang apa? Al-Ba'its. Artinya apa Al-Ba'its? Allah yang Maha membangkitkan. Sekarang observasinya apa objeknya ini? Nyari apa sekarang? Allah Maha membangkitkan. Nyari yang menyontohkan Al-Ba'its. Boleh. Kamu lihat hal-hal yang mendukung tentang membangkitkan. Padlan tentang apa Padlan? Al-Mumit. Al-Mumit. Artinya Al-Mumit apa? Allah yang Maha mematikan. Udah dapat ininya, hasil observasinya tentang apa? Hah? Kematian. Contohnya apa di situ? Semut mati sama apa? Nyamuk mati. Oh, nyamuk mati. Ya udah, lanjutkan ya. Baru ketabuk. Iya. Sekai udah. Sekai tentang apa Asmaul Husnanya? Al-Qawiyyu. Hasil observasinya apa? Hah? Apa? Yang kuat Apa itu? dipanas-panasan. Terus ada semut yang bisa mengangkat barang-barang sendiri. Oke, cari lagi ya. Oke, thank you. Udah selesai belum kelompok ini? Observasinya sudah selesai? Kalau sudah ke atas ya. Langsung ke kelas lagi, kita akan presentasikan. Yuk ke kelas yuk. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kita observasi, kita akan presentasi setiap kelompoknya, menjelaskan dari hasil observasinya ya. Yang pertama yang akan mempresentasikan hasil observasi Asmaul Husna itu dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk berdiri di depan ya, mempresentasikan. Kelompok 1 siapa ketuanya? Oke, Zia, silakan teman-temannya diajak ke depan untuk presentasikan hasil dari observasinya. Oke, silakan teman-temannya diajak ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil observasi dari Asmaul Husna Al-Qawiyyu yang artinya Allah Maha Kuat. Yang pertama kita menemukan ada adik kelas yang kuat berolahraga panas-panasan. Yang kedua ada semut yang bisa mengangkat barang-barang sendiri. Ada pasapam yang menjaga lingkungan setiap hari tanpa mengaruh. Ada adik kelas kepleset tetapi tidak nangis. Ada Pak Sapam yang menjaga lingkungan setiap hari tanpa mengeluh.
Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kelompok 1 tadi sudah presentasi. Selanjutnya adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hasil observasi kita di Nomor 1, anak bermain bola dan mengambilnya sendiri. Nomor 2, anak minum air tidak diambilkan. Nomor 3, saat dari sebagian berikut kesimpulan hasil observasi kami dapat kami kumpulkan. Sekian dari kami dari kelompok 2 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya presentasi dari hasil observasi adalah kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok 3 akan mengasih tahu observasi dari Al-Muhyi yang artinya Allah Maha Menghidupkan. Nomor 1, ada ibu-ibu pedagang bersyukur untuk jualan di sini. Nomor 2, pedagang yang capek habis jualan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kelompok 3 sudah. Sekarang presentasi dari kelompok 4. Kelompok 4 sini, silakan yuk. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan, hari ini kita akan menjelaskan kita dari kelompok Al-Muhyi akan menjelaskan hal-hal dari observasi kita di bawah tentang Al-Muhyi yang artinya yang maha mematikan. Lokasi observasi kita ada di lapangan. Hasil observasi yang pertama kita menemukan semut mati. Yang kedua kita menemukan daun mati. Yang ketiga adalah bunga mati. Yang keempat kita menemukan nyamuk mati. Yang kelima jenazah atau orang mati. Yang keenam ular mati. Yang ketujuh adalah pohon mati pohon mati. Yang terakhir tikus mati. Ada dong. Oke, segitu aja dari kita. Oh iya, kesimpulannya apa? Oke, kesimpulan dari kami, kita dapat memahami asal usul Al-Muhyi. Dan kesimpulan kedua kami adalah semua orang dan hewan akan mati pada waktunya. Segitu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kelompok 4 sudah. Sekarang kelompok 5 yaitu Asmaul Husna Al-Ba'i. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum
mengingatkan semua manusia untuk memiliki orang masyar. Observasinya yang ke-1 membangkitkan semangat hidup. Observasi yang kedua membangkitkan kesehatan dan belajar membangkitkan rasa bersama. Itu yang kita berikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat semuanya. Yuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Presentasinya sudah selesai. Dari hasil observasi 5 Asmaul Husna Fuad and Fadlan. Yuk sama-sama pembelajaran Al-Quran, pembacaan PAI ini kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari Pak Udin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.